Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi, khususnya para mahasiswa saya aplikasi mobile. Pada video kali ini masih melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman Kotlin. Kita akan coba bagaimana sih cara membuat splash screen, kemudian view pager, tab layout. Nah, seperti yang tampak di layar kita. Ini splash screen, kemudian di sini view pager tab layout. Seperti teman-teman melihat aplikasi WhatsApp gitu ya, dan yang lain, itu ada tab di atasnya, kemudian bisa kita geser-geser gitu ya. Jadi bagaimana sih cara membuatnya di Android Studio Kotlin? Baik teman-teman, silakan disimak sampai selesai. Silakan buat project baru seperti biasa ya, empty activity, next. Kemudian silakan membuat latihan ya, nama project kita misalkan latihan view pager saja. Kemudian lakukan finish. Silakan ditunggu sampai project kita ini tampil di sini. Kemudian kita akan tambahkan pemanggilan view binding. Buka build Gradle-nya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita tambahkan dengan perintah view binding. Kemudian enable sama dengan true. Kemudian see now, kita akan tes apakah view binding ini berjalan. Silakan masuk ke main activity. Kemudian tambahkan di sini di atas override fun on create-nya private let init var, kemudian binding. Kemudian nama file kita activity main binding. Ini menyesuaikan dengan nama layoutnya. Dia akan mengubah menjadi tulisan camel case. Kemudian di sini tambahkan binding sama dengan activity main binding titik inflate. Kemudian layout inflator. Kemudian di sini kita rubah jadi binding titik root. Kemudian kita masuk ke layoutnya dengan cara tahan kontrol pada keyboard, klik bagian sini, oke, ambil split, kita rubah dulu ya. Oke, kita coba tambahin dulu ID di sini, kemudian TV tulisan. Kita tes dulu apakah view bindingnya jalan gitu ya teman-teman. Kemudian kembali ke main activity. Di sini tambahin binding TV tulisan titik text. Kita buat halo view pager. Kemudian silakan di running. Oke, sudah jalan. Selanjutnya kita akan buat splash screen. Jadi kita buat dulu activity baru, klik kanan new activity, kemudian kita ambil yang empty. Di sini saya akan buat nama filenya splash screen, kemudian enter. Kemudian ini saya tutup dulu, tambahkan dulu ya view bindingnya, kemudian binding activity splash screen main binding. Di sini kita rubah jadi binding root. Oke, kemudian kita akan tambahkan layout di sini. Oke ya, di bagian desain ini kita rubah dulu jadi hitam, tadi sesuai dengan bentuk layout dari awal tadi ya, yang teman-teman lihat tadi. Kita ganti dengan background, kita cari background di sini, kita searching ya, kita searching background, kemudian klik di sini, ambil warna hitam, oke. Kemudian kita akan tambahkan image view, jadi saya buat dulu ya image view. Di sini saya kasih ukurannya langsung 250 dp untuk height dan width-nya. Kemudian karena ini masih merah, ini layout kita menggunakan constraint. Kita kembali ke design. Jadi saya ajarkan bagaimana caranya komponen atau view ini berada tengah-tengah menggunakan sebuah desain gitu ya. Jadi caranya supaya ke tengah, ini saya hapus dulu di bagian sini ya. Di sini bagian layoutnya kelihatan di sini. Kita buat startnya dulu 0, kemudian kita jadikan 0 juga, kemudian topnya kita 0 juga, kemudian bottomnya kita rubah jadi 0.
Oke, posisinya sudah ke tengah. Selanjutnya, bagaimana sih caranya mengganti gambarnya? Jadi silakan download gambar gitu ya. Ekstensinya terserah, kalau bisa ukurannya kecil aja, jangan terlalu besar. Di sini saya udah punya ya, kita ganti Kotlin di sini. Caranya copy, klik kanan copy, kemudian pastekan di bagian di sini, ambil yang menu res, folder res, kemudian drawable, kemudian di bagian folder di sini kita pastekan, kemudian ambil yang drawable ini bukan versi 24 ya. Kita klik dulu, kemudian kita buat splash. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke desain. Saya ganti di sini, saya tambahin src. Kemudian add drawable. Ambil yang splash screen, akan muncul gambarnya di sini. Kemudian kembali ke desain. Kita akan tambahkan komponen yang namanya di sini widget, cari yang progress bar. Kita tarik ke sini. Oke, kita letakin di tengah, tarik dulu, kemudian kemudian kita arahkan ke sini, kemudian kita posisikan ke atas. Kita rubah jadi 24 di sini atau 32, boleh ya, terserah mau berapa gitu ya. Kemudian kita tambahkan text view di sini, cari aja teks ini ya, teks. Kemudian di bagian text view kita ganti dengan welcome to my app. Kemudian kita rubah ukurannya jadi 25 sp. Kemudian text stylenya kita centang yang bold. Kemudian warnanya text color kita ganti dengan yang ini. Oke, posisinya kita ke tengah, tengahin gitu ya. Oke, sudah. Posisinya di bawah dari kita klik dulu, tahan. Oke, sudah. Baik. Kemudian kita masuk ke activity-nya splash screen. Kita klik di sini, tahan kontrol ya. Kemudian klik di sini. Kemudian di main on grid-nya kita tambahkan handler. Kontrol spasi aja. Kayak gini. Kemudian post delay, kurung kurawal. Kita akan buat start activity. Kita arahkan nanti ke main activity kelas Java. Di sini arahkan pointernya ke sini, tekan Alt enter. Kemudian di sini saya buat finish. Kemudian koma 3000. Oke, artinya ketika splash screen-nya muncul dalam waktu 3 detik dia akan diarahkan ke main activity gitu ya. Kemudian kita buat splash screen ini yang akan dijalankan pertama kali. Kemudian masuk ke app manifest, kemudian double klik Android manifest. Oke, kemudian intent filter di sini kita akan cut, pindahkan ke sini. Namun sebelum itu splash screen-nya kita tutup seperti ini ya. Oke, kita pastikan kita masukkan ke dalam activity splash screen-nya. Sudah, kemudian false nih kita ganti dengan true. Kemudian yang Android exported yang dari main activity kita hapus. Kita boleh ganti seperti ini ya. Nah, gitu. Kita jalankan. Oke, kelihatan ya di sini. Sudah. Gimana teman-teman? Udah jalan ya splash screen kita. Kita bisa hapus ini ya di bagian action bar di sini. Caranya masuk ke values, kemudian themes, kemudian themes XML. Di sini bisa bagian sini ya. Ini kita matikan dulu atau kita copy dulu ya. Kemudian kita komentari. Kita ganti dengan no action bar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat view pager tab layout pada main activity di sini. Silakan masuk ke layoutnya. Klik ya atau tahan kontrol klik. Kemudian saya akan membuat tab layout kemudian view pagernya. Tab layoutnya berada di bagian atas. Bagian text view ini kita hapus dulu. Kemudian kita akan tambahin tab layout. Kemudian kita buat width-nya itu match parent, height-nya wrap. Oke. Kemudian kita tambahin star to star parent. Oh maaf, karena width-nya match parent nggak perlu star ya. Kita buatnya top to top parent.
kita akan tambahin view pager di sini. View pager, ambil yang 2. Layoutnya untuk width-nya kita buat wrap, kemudian height-nya kita buat match parent ya. Kita buat match parent. Ini bukan table layout tapi tab layout. Oke, sudah ya. Kalau di sini jangan lupa tab layoutnya, kasih ID, misalkan tab layout, kemudian view pagernya kita kasih ID view underscore pager. Kemudian kita buat star. Ini nggak perlu ya, karena kita sudah posisinya udah kiri kanan. Kita buat dulu top, di atasnya itu di bawah dari tab layout. Kemudian bottom parent ya. Di sini supaya view pagernya itu di bawah tab layout, teman-teman bisa tambahin dulu di sini ya, end to end parent dulu. Kemudian untuk yang view pager ini kita jadikan 0 dp, kemudian di sini 0 dp. Oke, jangan lupa star to star parent, kemudian end to end parent. Oke, sudah posisinya seperti ini jadinya. Ya, teman-teman paham ya? Jadi view pagernya itu berada di bawah ya, yang di atasnya itu ya, yang ini di atasnya ini di bawah dari tab layout, itu artinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas yang namanya adapter ya. Adapter Kotlin. Jadi untuk mengatur tab layout yang ada di bagian main activity di sini gitu. Caranya adalah kita akan tambahkan di bagian Java di sini, kemudian di sini klik kanan, ambil Kotlin class file. Kemudian di sini saya akan membuat view pager adapter. Kemudian kita pilih yang class. Sudah. Di sini kita tambahkan sebuah konstruktor fragment manager, kontrol spasi saja ya. Kemudian koma life cycle. Oke. Kemudian di sini tambahkan titik 2 atau di sini boleh di enter ya. Kemudian fragment F-nya besar, fragment manager. Maaf ya, bukan fragment state adapter ya. Kemudian di dalamnya fragment manager, life cycle. Oke, di sini tanda merah, arahkan dulu kursor di sini, kemudian tekan Alt enter. Ambil yang implement members, klik di sini, kemudian double klik pertama dulu ya ini. Oke, kemudian ulangi lagi Alt enter di sini, implement members, kemudian klik lagi di sini. Oke, sudah. Kemudian kita hapus bagian get item count di sini. Di sini kita bisa set sama dengan berapa sih jumlah tab layoutnya. Misalkan kita buat 5 gitu ya. Nanti kita akan membuat sebuah fragment 5 buah. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variabel fr fragment untuk menampung fragment nantinya. Kemudian when position. Jadi untuk yang tab index 0, nah gitu ya. Itu artinya akan diisi dengan fragment sama dengan fragment apa gitu. Nah, di sini terlebih dahulu teman-teman, silakan saya matikan dulu ya supaya tidak merah. Di sini saya akan membuat sebuah fragment terlebih dahulu. Silakan teman-teman buat fragment. Di sini saya buat dulu new package. Saya misalkan fragment. Di bagian fragment di sini saya akan membuat new, kemudian fragment blank. Misalkan saya buat pertama kayak gini ya, nama filenya huruf besar dulu, kemudian finish. Silahkan membuat fragmentnya sebanyak 5 gitu. Baik, kita sudah membuat fragment sebanyak 5. Pertama fragment, kedua fragment, ketiga fragment, keempat fragment, dan kelima fragment. Jadi anggap saja seperti itu. Selanjutnya semua fragment ini silakan dihapus dulu beberapa perintah yang tidak diperlukan. Misalkan di sini saya buka pertama fragment ya. Bagian sini kita hapus.
kita hapus di sini juga. Kemudian companion object juga kita hapus. Lakukan cara yang sama untuk yang semua fragmen. Langkah selanjutnya, kita akan mengaktifkan view binding di bagian fragmen ini. Kalian bisa searching aja di dokumentasi dari Android Studio-nya. Jadi bisa searching aja view binding fragment Android Studio. Oke gitu. Kemudian diarahkan nanti nih developerandroid.com-nya. Kita klik satu kali. Kemudian kita scroll ke bawah di sini. Cari yang di sini ya. Kelihatan di sini menggunakan view binding di fragment. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, ini kita copy. Kita mulai dari atas dulu ya. Kita copy. Kita coba untuk yang pertama fragment di sini. Kita pastikan di bagian sini. Oke, kemudian result profile binding kita ganti dengan nama fragment kita. Jadi fragment, kemudian fragment pertama binding. Nah, gitu ya. Jadi nama file kita, nama layoutnya tambahkan binding. Sudah, kembali ke sini lagi. Di bagian on grid, ya, di bagian view di sini, kita akan copy yang di sini. Kita pastikan ke sini, kita ganti. Oke, sudah. Result profile binding kita ganti dengan fragment pertama binding, sesuaikan dengan yang ini. Oke ya. Kemudian kita copy yang on destroy view. Silakan lakukan cara yang sama untuk semua fragmen yang sudah kita buat. Oke teman-teman, yang semua fragmen sudah kita ganti dengan view binding. Oke. Kemudian kita kembali ke view pager adapter. Nah, gitu ya. Kita akan aktifkan ini terlebih dahulu lagi. Kemudian untuk indeks pertama, ya, untuk tab pertama kita akan panggil pertama fragmen. Oke, cara yang sama untuk kayak ini. Kemudian kita ganti dengan kedua. Di sini ketiga. 1, 2, 3, 4. Tekan Ctrl spasi dulu ya. Kemudian jangan lupa return FR. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih view pager adapter itu bisa jalan kita tampilkan di bagian main activity. Baik, kembali ke main activity. Kita akan tambah perintah di sini ya. Di sini kita buat view pager adapter, kemudian view pager adapter, kemudian support fragment manager, S-nya besar, koma, life cycle. Di sini masih merah, berarti ada yang tambahin dulu ya. Tambahkan dulu private let init var, kemudian kita buat view pager adapter. Kemudian kita panggil view pager adapter yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah ya, nggak merah lagi. Kemudian kita buat with binding. Nah, gitu ya. Kemudian view pager adapter, view pager titik adapter. Jadi view pager di sini diambil dari yang ini ya, Oke, ya, komponen dari view pagernya. Oke, kemudian sama dengan view pager adapter yang di sini. Kemudian tab layout, mediator. Kemudian kita panggil ID dari tab layout yang kita buat tadi ya, koma view pager. Kemudian di sini kita buat tab, kita panggil parameter tab untuk jadikan teksnya. Kemudian position. Oke, kemudian kita buat when position 0 untuk yang tab index 0. Nanti kita buat tulisannya misalkan tab pertama. Kemudian 1 untuk yang tab keduanya, tab text. Jangan lupa tambahkan attach di sini. Oke ya teman-teman, gimana? Semoga paham ya. Baik, kita coba dulu jalankan dengan mengklik run app di sini.
Oke teman-teman, kelihatan di sini ya, welcome to my AppKey sudah. Gimana? Paham ya? Kemudian ini masih kepepet ya. Jadi bagaimana cara ada kayak scroll gitu? Caranya cukup di bagian layoutnya, main activity di sini. Kita masuk ke layoutnya. Untuk yang bagian tab layout, kita akan tambahkan, kita ambil tab dulu ya. Tab mode, kita ambil scrollable. Oke, kita apply change dulu. Jalankan lagi. Kelihatan di sini ya. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Paham ya? Kalau misalkan pengen merubah tulisan di sini untuk fragmentnya, menggunakan tadi kan kita menggunakan view binding ya untuk fragmentnya. Jadi kita masuk dulu ke pertama fragment. Kita akan di sini fragment pertama bindingnya merah. Kita kontrol spasi dulu ya. Fragment pertama. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke fragment pertama binding. Oke ya. Hello text fragmentnya, kita ambil split. Nah, yang ini width-nya match parent. Untuk height-nya kita buat 0 dp saja. Width-nya juga 0 dp ya. Kemudian untuk frame layout-nya kita ganti dengan constraint. Constraint layout. Kemudian ini masih merah karena posisinya belum ke tengah. Kita buat dulu star parent, end to end parent. Kemudian top to top, kemudian bottom to bottom parent. Oke, kemudian kita akan posisikan ke tengah. Jadi kita nggak perlu ya hexnya kita buat wrap saja. Oke, sudah. Kemudian kita tambahin text style bold, kemudian kita size 30 sp. Kita ganti dengan nanti tambahkan ID TV tulisan saja. Oke, kita bisa buat masuk lagi ke pertama fragment nih, activity-nya. Maaf, ke fragmentnya. Untuk nambahin bagaimana sih merubah tulisan tadi, kita akan tambahkan sebuah function namanya override font on create on view create. Nah, gitu ya. Ketika dijalankan gitu, maka saya akan panggil binding TV tulisan tag, kita buat ini halaman pertama. Oke, kita jalankan kembali. Baik, sudah ya teman-teman, para mahasiswa sekalian. Jadi materi kita mengenai splash screen, view pager, tab layout sudah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya mengenai pemrograman Kotlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.